Izinkan saya mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Memang data itu sesuatu yang sangat penting, dan data itu memang harus dijelaskan atau mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang untuk dijelaskan. Dan ketika dijelaskan, ketika data itu dijelaskan, kita memerlukan kesiapan untuk mendengarkan penjelasan itu dengan lengkap. Seringkali ketika data itu diungkapkan dan kemudian dijelaskan, lalu hanya karena mendengar buntutnya saja, langsung oh ya, tidak tahu, dan akhirnya ada sesuatu yang tidak beres di kemudian hari. Satu contoh, ini joke tetapi menurut saya mengena. Ada sepasang yang sedang di mabuk asmara gitu. Yang perempuan mengatakan, I used to be Christian. Jadi sebenarnya saya itu kedengaran dan buat si cowok itu I used to be Christian. Oke. Lalu cowoknya bilang, I don't care whatever your religion, apapun agamamu. Ya sudah. Terus si perempuan ngomong begini dalam hati, ini orang gak kasih kesempatan saya menjelaskan lebih lengkap. Maksud saya itu, dulu saya Kristen, sekarang nama saya Kristi. Itu sebuah ungkapan, penjelasan yang sederhana, dan kita menganggap yang biasa-biasa saja. Jadi saya berharap para pimpinan desa atau kepala desa yang terpilih menjadi desa cantik, yang mencintai statistik, itu memahami dengan baik data, dan kemudian bisa memahamkan data itu kepada orang lain. Jadi bahasa Indonesia memang tidak terlalu kaya kalau dilihat dari jumlah kosakatanya. Kosakata kita itu hanya sampai 200 ribuan. Bandingkan dengan kosakata bahasa Inggris, bahasa Cina juga nggak terlalu banyak, 200-300 ribuan. Bahasa Jepang, bahasa Inggris agak lumayan 700. Bahasa Rusia agak lumayan banyak, tapi bahasa yang paling banyak memang bahasa Arab itu jutaan. Bahasa Indonesia, kosakata memahami dan memahamkan. Jadi akhiran i dan akhiran kan itu pengertiannya berbeda. Jadi kalau memahami itu adalah diarahkan kepada kita, kepada diri sendiri. Maka statistik itu yang paling penting adalah memahami dulu, baru kemudian memahamkan. Itu biasanya begitu, Pak Yono. Jadi memahami, kemudian memahamkan. Itulah metode sesungguhnya. Metode itu memahami dan memahamkan. Dan jangan sampai si Kristen yang mengaku Kristen itu tidak mendapatkan peluang untuk menjelaskan dengan jujur. Ya, baik. Saya akan terus saja langsung. Mengapa pentingnya statistik di tingkat desa?
Jadi melakukan perencanaan dari tingkat awal di desa, kalau itu kita bisa lakukan, itu luar biasa. Sehingga perencanaan yang benar-benar berbasiskan bukti, fakta, data, itu benar-benar kita bisa peroleh. Ya, dan kemudian tentu akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi data, kalau kita ingin menyusun satu perencanaan, basis yang paling penting itu adalah fakta-fakta yang bisa berbunyi, ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi seringkali kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saya kasih contoh lagi. Jika sepasang lagi nih, pergi ke mall yang bapak-bapak atau yang mas-mas, yang itu mengatakan saya kesini ya sightseeing saja, atau sekurang paling maksimum saya mau cari kaos kaki warna coklat karena saya lagi pakai coklat. Kebetulan tadi di rumah saya setengah mati cari kaos kaki warna coklat karena sering pakai warna hitam. Jadi ketika saya pakai celana coklat, saya bilang mana kaos kaki coklat. Oh iya, saya nanti harus cari kaos kaki coklat. Dan sang ibu, pasangannya akan mengatakan, enggak, saya paling cari lipstik. Ketika sampai di rumah, yang ada itu adalah pertama, kaos kaki coklat itu ada. Yang kedua, lipstiknya enggak ada. Yang ada itu baju, sepatu perempuan, tas perempuan. Ya Bu Winnie ya, begitu ya. Jadi memang feminin cenderung orang mengatakan itu lebih, jadi bahasa keinginan itu adalah bahasa feminin. Kebutuhan itu adalah bahasa maskulin. Karena itu, silakan. Di dalam perencanaan yang kita butuhkan adalah bahasa maskulin. Karena kalau kita menggunakan bahasa feminin, yang terjadi adalah segerombolan keinginan, serumpun keinginan, dan kita tidak punya sesuatu yang kita bisa capai dan tidak maksimal untuk dilakukan. Ini untuk supaya berbalas dengan yang tadi, berimbang kan, antara Kristen dan feminin tadi berimbang. Nah, jadi memang berbasis data itu saya rasakan sendiri, ya, saya rasakan sendiri karena kebutuhan dan keinginan itu saya bisa baca dari beragam surat dari bupati, wali kota, gubernur. Ketika dikasih kesempatan bisa dapat alokasi anggaran sekian gitu, maka yang diinginkan itu jalan ini sekian kilometer, sekian ini, semua nggak tahu mereka apa yang disebut dengan prioritas. Nah, yang menarik adalah prioritas itu bahasanya bukan bahasanya maskulin. Prioritas itu adalah bahasanya feminin.